Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini Anwar, NIM 2020 0960 11780, kelas 5B, Prodi PAI non-reguler, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan presentasi mata kuliah Supervisi dan Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin, MPDI. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen mutu pendidikan. Nah, berkaitan dengan mutu pendidikan, kalau kita berbicara tentang mutu, tentu hal ini erat sekali ya kaitannya dengan yang namanya jasa atau barang. Nah, apa sih yang dinamakan dengan mutu itu? Jadi mutu itu adalah keadaan yang sesuai dengan dan melebihi harapan pelanggan, sehingga pelanggan itu memperoleh kepuasan terhadap apa yang telah kita berikan. Nah, dari buku yang saya baca, buku Administrasi Pendidikan, pengarangnya Profesor Dr. Haji Engkoswara MED dan Dr. Haja Aan Komaria MPD. Di sini ada beberapa ahli yang menyatakan, beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari mutu tersebut. Di antaranya adalah menurut Goods dan David. Jadi mutu itu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan erat dengan yang namanya produk, kemudian manusia, kemudian proses, lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Nah, itu menurut Goods dan Davis. Nah, kemudian yang kedua adalah menurut Crosby. Menurut Crosby, mutu itu adalah kesesuaian individual terhadap persyaratan atau tuntutan. Nah, itu adalah pengertian dari mutu menurut beberapa ahli. Nah, selanjutnya adalah karakteristik jasa atau barang bermutu. Berdasarkan dari buku yang saya baca, jadi memahami konsep mutu itu dapat ditelaah dari karakteristik jasa atau barang yang ditawarkan. Nah, di sini yang ditawarkan pertama adalah berbentuk sebuah produk atau output dalam suatu sistem. Output misalkan dari lembaga, berarti output siswanya. Jadi output siswanya itu seperti apa nanti? Apakah cenderung menengah ke bawah atau bahkan menengah ke atas. Nah, menurut Grönroos, Ciptono 1997, di sini ada 3 kriteria pokok dalam menilai suatu kualitas jasa atau barang. Yang pertama adalah outcome related, kemudian yang kedua adalah process related, dan yang ketiga adalah image related kriteria. Nah, ketiga kriteria ini dapat dijabarkan menjadi 6 unsur karakteristik jasa yang bermutu, yaitu yang pertama adalah profesionalisme dan skill, yang kedua attitude dan behavior, kemudian yang ketiga adalah accessibility dan flexibility, kemudian yang keempat reliability dan trustworthiness, kemudian yang kelima adalah recovery, dan yang terakhir adalah reputation and credibility. Nah, itu berkaitan dengan karakteristik jasa atau barang bermutu. Nah, selanjutnya adalah mutu manajemen pendidikan. Jadi apa itu mutu manajemen pendidikan? Mutu manajemen pendidikan adalah upaya manajemen pendidikan yang telah ditetapkan standarisasi sistem pendidikannya berdasarkan penilaian mutu. Jadi kalau dalam lembaga itu biasanya ada standar penilaian atau 8 standar ya, mulai dari pengelolaan, pembiayaan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan seterusnya. Nah, manajemen mutu pendidikan itu adalah memfokuskan pada output proses pendidikan yang mengarahkan pada input pendidikannya. Nah, hal di sini menurut Deming 1982, beliau mengatakan bahwasanya untuk membangun sistem mutu harus selalu dilakukan perbaikan mutu secara kontinus atau secara terus-menerus. Nah, ini bisa dimulai dari sederet siklus sejak adanya mulai gagasan atau ide, kemudian pengembangan produk, kemudian proses produksi,
distribusi kepada pelanggan, dan sampai pada umpan balik dari pelanggan yang menjadi inspirasi untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan mutu produk lama. Karena nanti dari hasil distribusi yang kita berikan kepada pelanggan atau konsumen itu nanti akan mendapatkan timbal balik kepada kita, entah itu dalam bentuk penilaian positif maupun penilaian negatif. Nah, berikutnya adalah standar mutu pendidikan. Nah, jadi yang dimaksud dengan standar mutu pendidikan di sini menurut ahli yaitu Salis, standar mutu itu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah standar produk atau jasa yang ditunjukkan dengan satu sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan atau yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan penggunaan atau sesuai dengan tujuan. Nah, yang kedua yaitu standar untuk pelanggan. Nah, ini ditunjukkan dengan yang pertama kepuasan pelanggan terhadap barang atau produk yang telah kita berikan atau jasa yang telah kita berikan. Kemudian yang kedua setia kepada pelanggan. Nah, ini yang paling penting. Jadi pelanggan itu ibaratnya adalah raja, maka kita harus menservis mereka sebaik mungkin, memberikan pelayanan yang terbaik mungkin, seperti itu. Dan yang terakhir adalah manajemen mutu pendidikan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan manajemen mutu pendidikan? Yaitu adalah manajemen upaya pendidikan yang telah ditetapkan standarisasinya. Jadi kalau kita di sekolah itu ada 8 standar ya. Jadi mulai dari standar pengelolaan, sarana prasarana, kemudian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian pembiayaan dan lain sebagainya. Itu merupakan standarisasi yang ada di lembaga. Hal ini kaitannya dengan jasa. Nah, untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan, jadi di sini menurut Sukma Dinata, jadi dalam buku Administrasi Pendidikan, untuk melaksanakan program mutu pendidikan itu ada beberapa dasar yang harus diketahui atau ada beberapa dasar yang harus diperkuat. Yang pertama itu adalah komitmen kepada perubahan. Jadi sebuah instansi atau lembaga itu harus memiliki komitmen untuk perubahan yang lebih baik, perubahan besar yang lebih baik ke depannya. Jangan malah tidak mau berubah dan berjalan di tempat saja. Kemudian yang kedua adalah pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. Yang ketiga, memiliki visi dan misi yang jelas. Dan yang terakhir adalah memiliki rencana yang jelas. Nah, ini adalah kaitannya dengan manajemen pendidikan. Baiklah, untuk presentasi kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.